Jadi yang akhirnya Jesslyn tidak percayai dari ajaran gereja itu apanya? Tadi penebusan dosa. Penebusan dosa itu paling saya tidak percaya. Terus? Habis itu sistem orang baik and the good person and the good and bad guy lah. Oke. Good and bad guy, dua-duanya beres. Tebus kan, itu masih bagian penebusan dosa. Tapi the good and bad guy-nya yang buat saya benar-benar nggak bisa percaya lagi adalah the more I follow Christian, saya lebih suka jadi bad guy. Lebih untung. Kenapa? Masih bisa ngapa-ngapain bebas tapi ditebus juga gitu. Tapi ditebus juga, orang baik udah sacrifice, udah susah payah, udah semuanya, udah doa dari pagi sampai malam. Ditebusnya sama. Sama ditebusnya. Dengan ini ya. Kita berpikir, when you do bad things, there's a consequence. Consequence itu akan kamu tanggung sendiri kan. Nah kita tuh menghindari itu. Kita tidak mau jadi orang seperti begitu. Hati kita tidak mau. Tapi ya pikiran kita kadang yang ngawang-ngawang kayak ngeliat, aduh ada opportunity, tendang aja, udah masuk aja, sikat aja kan, it's fine. Toh ntar kamu tinggal doa beres kan. Tapi haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua. Dimanapun kita berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa saudara dan saya. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video bagaimana diskusi para mu'alaf ini. Ada seseorang yang menjadi mu'alaf karena tidak percaya akannya penebusan, karena dia merasa itu tidak benar. Masa orang-orang yang sudah berdoa, berbuat baik harus menerima penebusan yang sama. Saudara yang terkasih di dalam Yesus, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan mereka di Taman Eden, namun ketika memberontak karena mereka lebih percaya kepada iblis, sehingga mereka diusir keluar dari Taman Eden, maka saat itulah manusia ada di bawah hukum dosa. Bertambah banyaknya manusia, maka dosa mulai bertambah banyak, sehingga Tuhan membentuk bangsa Israel agar manusia bisa selamat, agar manusia bisa sampai ke sorga. Tuhan datangkan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Di luar bangsa Israel itu kafir. Hanya bangsa Israel yang memiliki Allah yang hidup, Allah yang beraktivitas, sehingga bangsa Israel memanggil Allah itu namanya Yahweh. Berjalannya waktu, tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Makanya Allah mengutus firman untuk jadi manusia ke dalam dunia, agar firman yang telah jadi manusia itu mengerjakan karya keselamatan, agar barang siapa yang percaya kepadanya yang bernama Yesus boleh menerima penebusan dosa. Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata bahwa semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang lolos dari hukum dosa, sekalipun dia sudah berbuat baik, dermawan, sekalipun dia taat menjalankan agama, dia tetap saja berdosa. Karena perbuatan baik atau kita dermawan sekalipun tidak bisa membersihkan kita dari dosa. Dosa inilah yang membuat sorga itu tertutup. Kurang lebih manusia 8M di bumi. Kalau satu titik Tuhan izinkan masuk ke sorga, berarti ada 8M dosa, itu masuk ke sorga, maka sorga jadi cemar.
Jadi hanya lewat penebusan manusia itu disucikan dan dibersihkan oleh kuasa darah Yesus. Jadi saudara, dalam Roma 8, hukum Taurat itu tidak berdaya untuk menyelesaikan dosa di dalam daging. Makanya Tuhan mengutus anaknya jadi daging untuk menanggung banyak dosa, sehingga lewat kematiannya itu maka ada penebusan, saudara. Dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau orang-orang tidak percaya adanya penebusan, itu adalah kesombongan. Dan orang sombong tidak bisa masuk surga karena merasa dirinya suci, merasa dirinya benar. Sehingga orang sombong ini tidak bisa masuk surga karena kesombongan adalah dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena dia menolak Yesus. Orang yang menolak Yesus sama dengan menolak surga. Orang yang menerima Yesus sama dengan menerima surga. Karena surga itu pemberian, surga itu anugerah yang diberikan lewat Yesus Kristus Tuhan. Jadi siapa yang menerima Yesus, dia menerima surga. Jadi kalau ada orang-orang yang mu'alaf karena tidak percaya penebusan, itu sudah pilihan dia. Dia menolak Yesus berarti menolak surga, saudara. Nah, sobat-sobat yang terkasih dimanapun kita berada, Yesus Kristus adalah juru selamat manusia, saudara. Jadi namanya manusia, kita perlu juru selamat, kita perlu penebusan. Karena tanpa penebusan, manusia tidak bisa bersih dari dosa. Hanya darah Yesus yang bisa bersihkan manusia dari dosa. Dan ketika dia mati di dalam penebusan, menerima anugerah keselamatan, hidup dalam kebenaran, maka dia pasti sampai ke sorga. Karena pintu sorga hanya terbuka bagi mereka yang percaya dan menerima penebusan di dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada, orang-orang Kristen yang masih setia kepada Yesus, masih taat kepada firman Allah, berbahagialah kita. Dan mari rendahkan hati bahwa kita manusia yang berdosa perlu penebusan, saudara. Karena hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan itu. Dan semua yang beragama di kolong langit ini, hukum agama itu tidak bisa membersihkan dosa. Yang bisa membersihkan dosa adalah kita menerima hukum kasih karunia, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Ya, makanya di 1 Timotius 2 ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Jadi Allah mengutus firman jadi manusia, maka manusia itu yang namanya juru selamat, yaitu Yesus Kristus, menyerahkan nyawanya ketika di atas kayu salib. Dia berkata, aku haus. Mereka tidak kasih dia aqua, tidak kasih dia Sprite, saudara, tidak kasih Coca-Cola, maka kasih dia anggur asam. Dan kalimat terakhir dia berkata, sudah selesai. Karya keselamatan dikerjakan dengan sempurna di atas kayu salib, dan dia menyerahkan nyawanya, tanda penebusan sudah selesai dengan sempurna. Makanya 1 Timotius 2 ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Namanya manusia, dia perlu menerima penebusan.
Jadi Yesus tidak mati bagi kambing, Yesus tidak mati bagi domba, Yesus tidak mati bagi hewan-hewan. Yesus mati bagi manusia yang berdosa, supaya manusia yang berdosa ini menerima penebusan di dalam darah Kristus, sehingga manusia yang berdosa ini boleh layak dan masuk di dalam kerajaan sorga. Jadi kalau saudara tidak percaya penebusan, maka saudara akan mati di dalam dosa, maka saudara tidak akan pernah masuk, jangankan masuk, lihat saja tidak akan diizinkan. Tapi berbahagialah mereka yang percaya dan menerima anugerah keselamatan, hidup di dalam kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia, karena mereka akan sampai ke sorga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, salam kemenangan iman.